Selamat datang di Suka Cerita Channel. Sudah bukan rahasia lagi kalau di channel ini aku akan bercerita tentang asal-usul nama suatu tempat dan kisah menarik dari tempat tersebut. Kali ini aku akan bercerita tentang salah satu daerah di Bandung Timur yang bernama Sukamiskin. Nama-nama daerah di kota Bandung sangat beragam dan terkesan unik. Seperti nama daerah yang diawali dengan kata suka, salah satunya Sukamiskin. Kata suka tersebut bukan berarti suka akan kemiskinan ya sobat suka cerita, tetapi menyimpan sejarah di dalamnya. Lalu, bagaimana asal-usul daerah ini dinamai Sukamiskin? Simak videonya sampai habis. Pada awalnya, nama daerah ini adalah Sukmis. Suk yang berarti pasar, mis yaitu minyak wangi, yang dalam bahasa Arab artinya pasar minyak wangi. Tetapi karena kesulitan orang Sunda dalam mengucapkan kalimat Sukmis, maka pengucapannya berubah menjadi Sukamiskin. Dulunya, Sukamiskin ini merupakan sebuah pondok pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Muhammad bin Alko pada tahun 1881. Pondok pesantren Sukamiskin ini merupakan salah satu pondok pesantren tertua di Bandung. Disebutkan bahwa pesantren ini telah mencetak banyak alumni yang tersebar di berbagai pelosok tanah air. Banyak di antara mereka juga yang telah mendirikan pondok pesantren sendiri di daerahnya masing-masing. Nama Sukmis diambil karena berkenaan pada waktu itu, Sukmis merupakan pusat pertama di kota Bandung yang didatangi banyak orang untuk menuntut ilmu agama. Kiai Haji Muhammad bin Alko berharap dengan didirikannya pondok pesantren, Sukamiskin bisa menjadi sumber wewangian yang semerbak memenuhi penjuru bumi dalam upaya mengembangkan syiar agama Islam di era itu. Kelurahan Sukamiskin yang terletak di kota Bandung ini bukan hal yang asing di telinga warga Bandung. Pasalnya, Sukamiskin memiliki tempat ikonik yaitu Lapas Sukamiskin. Selain sebagai tempat penahanan koruptor, Lapas Sukamiskin dulunya pernah digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memenjarakan lawan politiknya. Beberapa tokoh pergerakan bangsa sempat merasakan bagaimana rasanya mendekam di penjara Sukamiskin dan menjadikan penjara ini saksi bagaimana tokoh bangsa melawan kolonialisme Belanda di Indonesia. Beberapa tokoh pergerakan bangsa itu salah satunya ialah Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ditempatkan di kamar nomor 1 Blok Timur pada Desember 1929 karena dituduh memberontak terhadap pemerintahan kolonial.
Awalnya, ia dimasukkan ke penjara Bancai dan setelah menjalani proses pengadilan, ia dimasukkan ke Sukamiskin lalu divonis 4 tahun sebagai tahanan. Namun tidak sampai 4 tahun, pada tahun 1931, Insinyur Soekarno dibebaskan. Dalam kamar nomor 1 Blok Timur itulah, Bung Karno menulis pledoinya yang terkenal Indonesia Menggugat, yang dibacakannya pada saat persidangan. Kini, sel yang pernah dihuni Bung Karno telah dijadikan museum bernama Bekas Kamar Bung Karno, yang bisa didatangi oleh para wisatawan. Lapas atau yang sebelumnya disebut penjara Sukamiskin dibangun pada 1918 di era pemerintahan kolonial Belanda. Arsiteknya, Profesor Wolf Schumacher, merancang bangunan berbentuk trapesium ini dengan gaya khas Eropa. Sejak tahun 1924, penjara Sukamiskin mulai difungsikan sebagai tempat hukuman bagi kaum intelektual yang dianggap melakukan kejahatan politik karena bertentangan dengan pemerintah Belanda. Bangunan penjara yang pada masa kolonial Belanda bernama Strafgevangenis voor Intellectuelen tampak seperti kincir angin bila dilihat dari atas. Setiap blok penjara mengikuti arah mata angin, yakni blok barat, utara, selatan, dan timur. Tiap blok memiliki 2 lantai yang terhubung melalui bangunan poros di tengahnya yang berbentuk bundar. Sejak diambil alih oleh pemerintah Indonesia, fisik Lapas Sukamiskin tak banyak mengalami perubahan. Hanya ada beberapa pengembangan bangunan untuk kantor kepala lapas serta sipir yang bertugas. Lapas Sukamiskin memiliki sejumlah menara pengawas yang diisi petugas untuk mengawasi area lapas. Pada tahun 2010, lapas yang memiliki kapasitas untuk 552 narapidana itu juga telah diresmikan menjadi lapas pariwisata. Nah, itulah asal-usul nama Sukamiskin dan peninggalan-peninggalan yang ada di Sukamiskin. Semoga informasinya bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan. Jangan lupa pantengin terus Suka Cerita Channel dengan cerita-cerita menarik lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!